Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cupang Magelang 99. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses mutasi. Bagaimana sih alur dari proses mutasi cupang multicolor dan bagaimana cara atau usaha kita untuk bisa mempercepat proses mutasi, ataupun faktor apa yang menyebabkan cupang multicolor bisa cepat bermutasi. Nah, yang pertama adalah memilih indukan dulu ya teman-teman. Sekali lagi, indukan itu memang paling penting, karena saya sudah mencoba beberapa persilangan dan hasilnya memang benar bahwa anakan itu ikut dari induknya. Dulu saya pernah breeding cupang yang basegel ya. Basegel itu seperti ini, yang gelap-gelap seperti itu memang dari genetik cupang basegel. Istilahnya dia tidak mempunyai genetik dari multicolor, multicolor yang baik ya. Jadi memang basegel, jadi ya memang gelap pekat, dia sudah tidak bisa bermutasi. Saya kawinkan, saya breeding, dan hasilnya semuanya basegel ya, semuanya basegel hasilnya, bebas gelap. Nah, ikan di depan teman-teman ini ya, di video ini adalah anakan dari multicolor. Teman-teman bisa lihat, ini banyak yang sudah luntur warnanya. Ini semuanya nanti akan berwarna cellophane atau cello, ini yang warna transparan seperti ini, putih-putih. Ini dulunya semuanya warna gelap. Nah, seperti ini. Nah, warnanya gelap seperti ini. Nah, dulunya itu warnanya seperti ini, biru gelap seperti ini, hijau. Ini yang belum bermutasi, ini sudah ada yang satu bermutasi. Ini warnanya seperti ini, dulunya itu dia berwarna gelap, kemudian ada yang merah seperti ini. Nah, kemudian berjalannya waktu, ikan-ikan ini bermutasi jadilah seperti ini. Nah, ini tergantung dari indukannya. Jadi jika teman-teman mencari indukan yang baik, jenis multicolor yang bagus, karena proses ikan ini adalah dari bebas gelap, kemudian cellophane, warna cello ini, dan muncullah warna-warna. Nanti muncul merah ya, biru, menjadi warna multi. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah satu indukan. Setelah indukan dipilih dengan baik ya, kemudian yang diperhatikan adalah pakan. Pakan adalah faktor eksternal untuk mempercepat mutasi. Di sini saya dari kecil menggunakan Artemia. Yang tidak ada Artemia, adanya Kutir. Teman-teman bisa menggunakan Kutir, karena Kutir juga bagus, karena usia 1 hari 2 hari pun diberi Kutir itu juga bagus, karena Kutir itu juga akan memecah dari yang ukurannya besar menjadi lebih kecil lagi, seperti ukuran Artemia, pecahan dari Kutir itu. Jadi bisa menggunakan kutu air. Kemudian saya beralih ke pelet. Saya dari kecil sudah saya beri pelet, yaitu berupa pelet Otohime. Atau teman-teman yang mau menggunakan pelet bisa menggunakan NRD. Kalau saya tidak menggunakan MEM, saya lebih menggunakan Otohime. Dari kecil saya Otohime, tapi NRD itu juga bagus, tapi saya menggunakan Otohime. Jadi pakan ya, yang kedua adalah pakan yang berkualitas, menggunakan
pelet Otohime. Nah, setelah pakan, teman-teman yang serius breeding ya, teman-teman saya sarankan menggunakan kolam minimal ukuran 1 meter kali setengah, 100 cm kali 50 cm, itu minimnya ya, menggunakan kolam. Karena saya sudah memperhatikan pertumbuhan ikan yang baik itu di ukuran yang lebar ya, di ukuran yang lebar, dan tidak perlu harus terlalu tinggi ya. Ukuran 20 cm sudah cukup untuk ketinggian airnya, 15-20 cm sudah cukup. Karena dengan posisi yang lebar, ikan itu akan cepat lelah, dia akan berlari cepat lelah, dan untuk nafsu makannya akan meningkat. Nah, itu kuncinya itu ya, perlu diperhatikan. Ketika dia lelah, dia akan nafsu makannya baik. Seperti itu. Kalau di tempat kecil, dia akan cenderung tidak doyan diberikan pelet. Nah, itu penting ya. Pakan yang pertama tadi adalah indukan harus berkualitas, kemudian pakan. Yang ketiga adalah kolam, tempatnya harus yang sesuai, yang lebar, dan perlu diganti air secara rutin. Jadi menurut saya cepatnya bermutasi, ada yang bilang diberi daun ketapang. Oke, diberi daun ketapang ketika usia kecil tidak masalah, tapi jika menurut saya walaupun diberi daun ketapang, kalau airnya itu buruk, baunya amis, itu menurut saya itu tidak sehat. Karena lebih baik air itu harus baik secara kandungan oksigennya, jadi diganti secara berkala, tidak perlu dikuras habis. Kalau saya di sini cukup mengurangi airnya dan mensifon bagian bawahnya, ikan tidak perlu saya ambil. Saya menggunakan selang panjang, saya sifon, keluarkan airnya sekitar 80%, kemudian saya tambah lagi. 2 minggu sekali saya lakukan seperti itu, dan ikan cepat besar. Ikan juga akan terhindar dari bakteri-bakteri, karena busuknya air atau bau amisnya air itu menandakan air itu buruk. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai proses mutasi ikan cupang, usaha kita atau langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan, karena kita hanya bisa berusaha dan selebihnya kita serahkan kepada yang di atas. Oke, semoga dari saya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Sekali lagi dukung channel ini, subscribe dan like-nya, komennya, supaya tetap semangat ya, saling support para penghobi ikan cupang dan ikan gapi. Selamat beraktivitas buat teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.